Yuk di subscribe, like, komen, juga share video ini. Pertama-tama aku siapin ayam yang udah dipotong 12, ini seberat 800 gram, udah aku cuci bersih ya. Lalu untuk bumbu halusnya, di sini aku siapin bawang merah, bawang putih, terasi, kemiri, ada kunyit, jahe, sama cabai. Untuk banyaknya nanti teman-teman bisa lihat ya di deskripsi box. Nah, lalu untuk bumbu pelengkapnya di sini ada daun salam sama daun jeruk, ada santan, tomat, lalu asam jawa, lengkuas, gula merah, sama cabai rawit. Nah, sekarang untuk bumbu halusnya kita blender dulu ya tadi. Untuk bawang merahnya aku pakai sekitar 8 piece, lalu bawang putihnya 6 piece. Lalu ada jahe, kunyit, sama cabai. Cabainya ini opsional ya, kalau mau pedas ya boleh ditambah, kalau enggak ya silahkan dikurangin. Nah, ini aku tambahin juga minyak goreng sedikit aja ya, sekitar 1-2 sendok supaya nanti lebih gampang untuk halusnya. Lalu di blender halus. Kalau sudah, sekarang bumbunya tadi ditumis dulu. Dimasak sampai dengan dia harum dan juga berubah warna. Kalau sudah bisa ditambahin pakai serai, daun salam, daun jeruk, sama lengkuasnya. Nah, kalau udah harum juga, sekarang tinggal masukin untuk ayamnya tadi. Diaduk rata dulu sampai dengan ketutup sama bumbunya ya. Nah, ini ayamnya aku mau ungkep dulu, jadi ditambahin air itu sekitar 200 ml. Sengaja aku pakai airnya agak banyak, jadi untuk ngungkepnya supaya nanti kuah bumbunya juga sisanya masih banyak ya. Karena aku seneng kalau ada bumbunya itu ada sedikit basah-basah nyemek-nyemek gitulah. Nah, ini sudah mendidih airnya, bisa ditambahin gula merah. Lalu sama tadi air asam jawa. Jadi asam jawanya itu dikasih air sedikit ya, sekarang tinggal disaring. Nah, diaduk lagi, sekarang tinggal ditutup, diungkep lagi. Jadi biar sampai meresap, lalu kuahnya juga sudah menyusut ya. Nah, ini tinggal diaduk lagi supaya bagian atasnya juga kena dengan bumbunya. Lalu dikasih garam, tinggal dikasih seasoning garam, penyedap, sama kaldu jamur. Sudah cukup hanya itu aja, nggak pakai bumbu-bumbu yang lain ya. Gampang banget kan bumbunya? Nah, sekarang tinggal tomatnya, aku iris-iris. Ini sengaja belakangan tomatnya supaya nanti masih ada tekstur tomatnya ya. Nah, diaduk lagi. Lalu sekarang aku mau kasih untuk santan 1 saset aja. Kalau misalnya kuahnya kurang atau sudah menyusut banget, bisa ditambahin dikit boleh ya. Jadi sekitar ditambahin 50 sampai dengan 100 ml lagi juga nggak apa-apa. Nah, sekarang tinggal terakhir nih,
tinggal terakhir ditambahin, dimasukin untuk cabai rawitnya tadi. Aku sengaja cabai rawitnya utuhan supaya kuahnya ini nggak terlalu pedes ya, karena kan tadi sudah pakai untuk cabai keritingnya waktu diulek tadi. Waktu di blender sudah ada cabai keriting. Nah kalau udah tinggal dikoreksi rasanya. Kalau sudah oke, bisa diangkat dan dimatikan. Nah ini sudah jadi enak banget loh teman-teman. Ada asemnya, manisnya, gurihnya dari santan. Bener-bener enak banget. Dan yang pasti kuahnya aku suka yang masih banyak gini, masih nyemek-nyemek gini. Karena nanti kuahnya ini bisa untuk pakai nasi, tinggal dicampur sama nasi. Nah dicobain ya teman-teman resepnya. Pertama-tama aku mau iris untuk kolnya dulu. Jadi ini kubisnya diiris tipis lalu direbus. Sekarang direbus juga tauge sama nanti bihun juga direbus. Kalau sudah, itu toppingnya disisihkan dulu. Lalu sekarang aku mau bikin untuk kuahnya. Jadi ini ayam seberat 500 gram. Aku rebus dulu. Nah rebusan yang pertama itu ada sedikit kayak lemak-lemak kotoran itu. Nah itu dibuang dulu ya teman-teman. Lalu dibiarin dulu sampai dengan mendidih dan juga ayamnya empuk. Sekarang aku mau siapin untuk bumbunya. Jadi ada kunyit 1 ruas, lalu juga bawang putih itu sebanyak 5 piece, bawang merah itu sebanyak 6 piece, lalu juga jahe 1 ruas, kemiri 4 piece. Nah ini sekarang di blender atau di chopper juga boleh. Kalau sudah bumbunya ditumis dulu. Ditambahkan lengkuas geprek, lalu juga ada daun salam, daun jeruk sama serai. Nah ini ditumis sampai dengan nanti harum dan juga berubah warna ya. Lalu aku juga mau tambahkan ketumbar bubuk. Jadi ketumbarnya aku tambahkan duluan supaya ikut ketumis dan nanti akan lebih enak rasanya. Nah kalau sudah berubah warna seperti ini, bisa diangkat. Lalu sekarang tumisan bumbu tadi aku mau tuang ke rebusan ayam. Nah ini yang ada di teflon sebelumnya untuk tumis bisa istilahnya digojakin ya bahasa Jawanya ya. Jadi dikasih air supaya bisa masuk semua. Lalu juga aku cemplungin telur. Nah untuk seasoningnya cuman garam, penyedap, sama lada. Aku juga tambahkan gula pasir itu sebanyak setengah sendok makan. Terus aku juga mau tambahkan potongan seledri. Nah ini diaduk rata dan ditunggu sampai dengan kuahnya mendidih. Kalau sudah, sekarang tinggal dikoreksi rasanya. Kalau sudah enak, bisa diangkat dan juga disisihkan dulu. Nah ini penampakan kuahnya, bener-bener creamy ya, enak banget, bumbunya medok loh teman-teman. Nah untuk ayamnya, sekarang aku mau goreng dulu. Nah ini tadi yang sudah direbus ada tauge, lalu juga irisan tomat, sekarang daun bawang, ada kol, lalu juga bihun.
Dan ini tadi telur yang sudah direbus sama ayam gorengnya. Sekarang tinggal ditata di mangkok saji ya. Jadi ada taugenya, lalu juga kolnya yang tadi sudah direbus. Lalu sekarang bihun. Mau pakai soun juga boleh ya, kamu diganti soun ya. Lalu irisan tomat. Irisan daun bawang. Lalu telur. Sama ayam suwir. Kalau ayamnya digoreng dulu, itu nanti akan lebih enak ya teman-teman rasanya. Nah ini sotonya sudah jadi, enak banget. Dimakan anget-anget, ada rasa gurih dari kuahnya, lalu ayamnya juga ada kriuk-kriuknya. Bener-bener juara rasanya. Nah teman-teman, silakan dicoba untuk resep soto ayamnya ya. Pertama-tama aku mau siapin untuk bumbu halusnya dulu. Di sini ada bawang merah sekitar 6 piece, lalu bawang putih 4 piece, kemiri 3 piece, 1 ruas jari jahe, 1 ruas kunyit, lalu juga ada lengkuas 1 ruas. Ini ada daun salam, daun jeruk, nah sekarang bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe sama kemirinya di blender dan dihaluskan dulu. Kalau sudah, sekarang bumbu halusnya tadi ditumis dulu dan dimasukkan untuk daun salam, daun jeruk, sama serehnya. Juga lengkuasnya jangan lupa ya. Nah ini ditumis sampai dengan bumbunya itu harum. Lalu ditambahkan ketumbar bubuk. Kalau bumbunya sudah harum, sekarang bisa dimasukkan untuk ayam mentahnya dan diaduk-aduk lagi. Nah supaya nggak kering, aku tambahkan air sekitar 300 ml ya. Di sini dimasak sampai dengan matang dan aku sengaja airnya agak banyak karena aku nanti mau ada kuah, bumbunya berkuah sedikit ya teman-teman. Nah kalau sudah mendidih, sekarang ditambahkan 3 sendok makan kecap. Lalu garam itu setengah sendok teh. Gula pasir setengah sendok teh. Lalu 2 saset saus tomat. 1 sendok makan saus cabai. Nah ini diaduk rata dulu ya. Lalu kalau airnya kurang bisa ditambahkan sedikit lagi. Nah di sini aku juga mau masukin tahu putih supaya makin lengkap ya untuk nanti ayam bakarnya. Untuk tahu putihnya dimasukin memang belakangan supaya ayamnya kan lebih keras, jadi ayamnya harus empuk dulu, matang dulu, baru tahunya masuk. Nah ini ditutup lagi sambil nunggu bumbunya itu meresap. Nah kalau ini sudah meresap ya, tinggal di tester, dikoreksi rasa. Kalau sudah oke, bisa diangkat dan dimatikan. Gampang banget kan bikinnya?
Nah, sekarang disiapkan untuk pemanggangannya. Di sini aku pakai teflon aja ya. Diolesin mentega sedikit, lalu tinggal ditaruh aja untuk ayam dan juga tahu yang mau dipanggang atau dibakar ya istilahnya. Nah, bumbu ungkepannya tadi bisa diolesin ke ayam dan juga tahu yang dibakar ya teman-teman, supaya bumbunya makin enak dan juga makin medok nanti rasanya. Bisa dibalik, lalu dikasih bumbu lagi. Gampang banget kan bikinnya, super saset. Dan yang pasti rasanya juara banget. Boleh deh teman-teman coba, karena ini gampang banget untuk bumbunya dan rasanya pun enak banget. Nah, ini ayam bakarnya udah jadi. Kebayang dong, enak banget. Pakai nasi anget ditambah sambal. Aku bikin sambal daun jeruk. Jadi sambal terasi daun jeruk, super enak rasanya. Ayamnya tuh empuk, masih juicy banget. Tapi memang mateng dia dan meresap sampai ke dalam. Enak banget loh teman-teman. Boleh dicoba ya nanti. Untuk resepnya di recook dan dirasain sendiri, juara rasanya. Makasih udah nonton ya teman-teman.